Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat ya. Nah anak-anak, di masa pandemi ini kita harus selalu mematuhi protokol kesehatan 5M. M yang pertama yaitu menggunakan masker, yang kedua menjaga jarak, yang ketiga mencuci tangan, yang keempat mengurangi mobilitas, dan yang kelima menghindari kerumunan. Nah anak-anak, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah anak-anak, setelah berdoa kalian persiapkan alat tulisnya ya. Nah anak-anak, kali ini kita akan belajar di tema 9 subtema 1 pada mata pelajaran IPA, IPS, dan juga PPKN. Nah materinya yaitu peristiwa revolusi bumi dan dampaknya pada perubahan musim, kemudian sikap dan perilaku yang menimbulkan perpecahan bangsa, dan faktor-faktor apa saja yang dapat meningkatkan keutuhan dan kekuatan bangsa dan negara. Nah kita masuk ke materi IPA ya, di peristiwa revolusi bumi dan dampaknya pada perubahan musim. Revolusi bumi. Nah revolusi bumi ini merupakan proses peredaran bumi mengelilingi matahari. Proses revolusi ini juga terjadi pada planet-planet lain nih, yang bergerak mengelilingi pusat tata surya yaitu matahari. Nah, setiap kali melakukan revolusi, bumi akan menghabiskan waktu sepanjang 365 hari, 9 hari, dan 10 detik. Nah, waktu yang dihabiskan oleh bumi untuk melakukan revolusi inilah yang kemudian kita sebut sebagai 1 tahun. Saat melakukan revolusi, bumi akan berputar dari barat ke timur dengan kecepatan mencapai 30 km per detik dan akan melalui lintasan sepanjang 934 juta kilometer. Nah ini dia contoh ya, gambar dari perputaran bumi mengelilingi matahari. Nah revolusi bumi ini dapat mengakibatkan terjadinya perubahan musim. Hal ini dikarenakan perbedaan posisi dan kedudukan bumi terhadap matahari selama satu periode revolusi. Nah, berikut ini merupakan tabel perubahan musim di bagian bumi utara dan selatan. Nah, contohnya di sini ya, pada tanggal 21 Maret hingga 21 Juni, di belahan bumi bagian utara ini terjadi musim semi, sedangkan di bumi bagian selatan terjadinya musim gugur. Kemudian di tanggal 21 Juni hingga 23 September, di belahan bumi utara ini mengalami musim panas, sedangkan belahan bumi bagian selatan mengalami musim dingin. Nah ini bisa kalian lihat ya waktu-waktu dan musim-musim yang terjadinya. Nah perubahan musim yang terjadi di bumi ini bukan disebabkan oleh jarak antara bumi dan matahari, tetapi karena adanya kemiringan sumbu bumi. Musim panas yang terasa lebih hangat dari musim dingin disebabkan karena sinar matahari bersinar lebih terik dibandingkan saat musim dingin. Selain itu juga, meski memiliki 4 musim, negara di bagian bumi selatan dan utara mengalaminya dalam waktu yang berbeda. Misalnya, Amerika Serikat yang terletak di utara akan mengalami musim dingin di bulan Desember. Sedangkan di Australia yang berada di selatan sedang mengalami musim panas di bulan yang sama. Nah selanjutnya kita beralih ke pelajaran IPS di sikap dan perilaku yang menimbulkan perpecahan bangsa. Nah Indonesia ini merupakan negara yang beragam, mulai dari suku, agama, etnis, budaya, dan termasuk negara yang majemuk ya. Sebagai negara yang beragam, tentu Indonesia rentan dengan perpecahan nih. Persatuan dan kesatuan menjadi kunci Indonesia untuk menjaga keberagaman tersebut. Nah, ada kegiatan-kegiatan yang dapat menimbulkan perpecahan. Tidak hanya itu, tapi juga hilangnya rasa persatuan dan kesatuan. Nah, berikut ini merupakan contoh kegiatan yang dapat menimbulkan perpecahan dan hilangnya rasa persatuan dan kesatuan. Nah, yang pertama yaitu menyampaikan pendapat di muka umum secara berlebihan. Sejak bergulirnya reformasi, banyak masyarakat yang menyampaikan pendapat di muka umum secara bebas. Akan tetapi, masih banyak disalahartikan sebagian masyarakat yang beranggapan bahwa kebebasan berpendapat ini berarti kita boleh berbicara dan berbuat semaunya sendiri. Banyak yang memaknai kebebasan berpendapat dengan cara yang kurang tepat dan cenderung berlebihan.
bahkan sering kali keluar dari batas-batas kewajarannya. Dalam buku Kewarganegaraan karya Muflisin, dampak yang hal itu tidak jarang menimbulkan pertikaian dan juga perpecahan. Yang kedua yaitu kurangnya rasa toleransi. Nah, kurangnya rasa toleransi di masyarakat ini bisa menimbulkan perpecahan dan hilangnya rasa persatuan dan kesatuan. Toleransi adalah sikap atau toleran di mana dua kelompok yang berbeda kebudayaan saling berhubungan dengan penuh. Dalam kehidupan sehari-hari, bangsa Indonesia dihadapkan pada keanekaragaman dalam semua sendi kehidupan. Semangat persatuan dan kesatuan bangsa betul-betul dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Kemudian yang ketiga, mementingkan diri sendiri atau egois. Sikap egois biasanya hanya mementingkan diri sendiri dan tidak mempedulikan kepentingan orang lain. Sikap egois dapat menimbulkan perpecahan atau pertikaian bangsa dan hilangnya rasa persatuan dan kesatuan. Nah, setiap individu pasti memiliki kepentingan sendiri. Akan tetapi, kita tidak hanya mementingkan kepentingan diri sendiri, tapi kita juga harus mempedulikan kepentingan orang lain. Sikap egois yang menyebabkan seseorang selalu menuntut haknya, namun kewajibannya sering diabaikan. Nah, sikap mementingkan diri sendiri juga menganggap orang lain yang lebih pintar atau lebih matang adalah musuh. Nah, selanjutnya yaitu kita akan belajar di PPKN mengenai faktor-faktor yang dapat meningkatkan keutuhan dan kekuatan bangsa dan negara. Nah, ada 4 faktor yang dapat mendorong persatuan dan kesatuan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu yang pertama ada Sumpah Pemuda, yang kedua Pancasila, yang ketiga semboyan Bhinneka Tunggal Ika, dan yang keempat semangat kebersamaan. Nah, yang pertama Pancasila. Nah, bangsa Indonesia ini mempunyai Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa, pemersatu bangsa, kepribadian bangsa, dan perjanjian luhur bangsa. Terlebih lagi, dalam nilai-nilai Pancasila ini tidak hanya diperuntukkan bagi penganut agama tertentu saja, akan tetapi nilai-nilai Pancasila ini berlaku dan menjadi pedoman hidup rakyat Indonesia tanpa memandang perbedaan suku bangsa, agama, budaya, bahasa, dan sebagainya. Kemudian yang kedua ada Sumpah Pemuda. Nah, dalam isi rumusan Sumpah Pemuda ini terkandung nilai utama, yaitu satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa, yakni Indonesia. Sumpah Pemuda menjadi sangat penting di tengah gempuran berbagai isu yang dapat memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa. Kemudian yang ketiga ada Bhinneka Tunggal Ika. Nah, semboyan Bhinneka Tunggal Ika ini sangat penting bagi negara Indonesia yang memiliki beragam suku, bangsa, budaya, bahasa, dan agama. Bhinneka Tunggal Ika ini artinya walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Jadi, walaupun Indonesia merupakan negara majemuk dan multikultural, bangsa Indonesia tidak terpecah belah, tetapi tetap bersatu demi keutuhan NKRI. Kemudian yang keempat ada semangat kebersamaan. Nah, semangat kebersamaan seperti perilaku bergotong royong, solidaritas terhadap anggota masyarakat, serta toleransi keagamaan. Nah, anak-anak, itu dia pembelajaran pada hari ini. Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa komen di kolom komentar ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.